Nah, Banjir. Kapal itu geser ke arah barat. Yesus bisa renang? Lah kan Yesus belum lahir, Bang. Belum lahir Yesus. Oh, belum lahir. Kaparnya itu karam di Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Masuk akal kan, Bang? Paulus ada di situ? Belum. Paulus itu masih di dalam badannya Nuh. Paulus itu. Belum keluar. Dia berupa limpah di dalam. Limpah. Paulus ini berupa limpah. Izin Mas Aha, izin. Wah, Mas Aha ini ilmunya udah banyak sama Luar Bang Handi udah biasa. dicatat semua ini. Ini ada Pak Peter ya, Pak Komodo. Beliau dari Katolik. Mungkin udah lama nggak jumpa Pak Peter ya. Mumpung di sini ada Gurunda Zuma, Pak Peter mungkin bisa bertanya-tanya tentang Bible kepada beliau karena beliau hafal. Harusnya Bible, bertanya ya. ke ini. Harusnya bertanya ke Mas Aha. Selamat malam Pak Peter. Malam Abuya, selamat semua, selamat malam teman-teman. Iya, malam. Ya, sebelum berlanjut Abuya, sebelum Ya, berlanjut, gimana Romo? Silakan. teman-teman yang di bawah, saudara-saudariku yang muslimah, bantu tap-tap layar ya, biar gak rukat. Lanjut. Silahkan Pak Komodo, Pak Peter ya namanya ini Gurunda. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Silakan Bang. Sementara nyimak aja Buya, nggak ada yang mau saya tanyakan apa belum tahu juga. Enggak, gini aja. Kalau gak ada yang mau ditanyakan, gimana Pak Peter kalau kita diskusi dua arah boleh. Barangkali tema apa yang mau diangkat atau sepakat dengan tema yang saya tuliskan di atas. Silahkan Pak Peter, silahkan. Kalau saya mungkin mendingan ajarin saya tentang Islam aja, nggak usah yang lain-lain lah. Oh, ingin memperdalam Islam. Silahkan. Ya udah, kalau mau bertanya tentang keislaman boleh. Silahkan. Mumpung di sini banyak para guru di sini. Silahkan. Oh. Belum ada pertanyaan, belum ada pertanyaan. Ini saya kasih topik. Saya masih. Menurut beberapa catatan di Bible Pak, ya mohon maaf ya, kalau ada orang atau siapapun dia menyembah atau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Zeus gitu, itu penjelmaan inkarnasi Tuhan menjadi manusia, itu ajaran pagan. Nah, itu Islam kayak gitu. Menurut Pak Pendeta gimana? Silakan. Silahkan Pak Peter, silahkan ditanggapi. Silahkan. Boleh diperjelas lagi Kang Handi? Ya. Jadi ajaran pagan itu adalah ajaran yang memang sudah mendarah daging di Roma. Ada dewa turun menjelma menjadi manusia. Gitu loh, seperti teman Kristen Tuhan turun menjadi manusia, itulah Yesus. Bagaimana menjelaskan ini Pak? Silakan. Oke, hubungannya apa antara ajaran Roma sama Yesus? Itu adalah jelmaan dari ajaran itu. Banyu deh lengkapi deh Banyu, aku pusing gua gara-gara masaha. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kemudian datang menjelaskan tentang penyembah-penyembah di luar penyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Itu adalah penyembah paganisme. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk atau setan yang durhaka. Nah, Al-Quran ini bercerita tentang orang-orang di luar daripada Islam. Lalu kemudian kami sebagai umat Islam itu bertemu dengan teman-teman dari Katolik, 'Katolik, 'dari Kristen, 'dari Protestan, 'dari Katolik, 'dari Katolik, 'dari Protestan, 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 'dari
di mana mereka tidak menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Bani Israel jelas sekali diterangkan bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang maha suci. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, bahwasanya Tuhan semesta alam yang maha tinggi dan Tuhan semesta alam juga yang maha suci, menyatakan kemudian kesuciannya dan kebenarannya di atas muka bumi ini. Jadi dengan menyatakan bahwasanya dirinya maha suci, maha tinggi, lalu kemudian di sisi lain teman-teman Katolik atau Kristen sekte manapun justru mempertuhankan kemudian manusia, di mana manusia ini adalah jelas berada pada zona yang berbeda dari yang maha suci. Tidak mungkin Yesus itu bisa bergelar maha suci, itu mustahil. Kalau suci iya, tapi kalau maha suci enggak. Karena yang maha suci itu hanyalah entitas Tuhan yang tunggal itu yang punya. Nah, Yesus tidak. Nah, inilah mungkin yang perlu kita bahas. Karena pada diri seorang Katolik atau Kristen itu ada dua. Yang pertama, mereka yang tahu kebenaran tapi tetap saja di situ karena merasa nyaman. Yang kedua, mereka ada di situ karena mereka belum tahu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah ruang lingkup tentang Tuhan, ruang lingkup tentang makhluk ciptaan. Saya kira begitu sementara. Silakan. Masya Allah. Silakan Pak Peter, silakan. Santai aja kita Pak Peter ya, jangan sungkan-sungkan. Ya. Pokoknya anggap saja di sini semua saudara Pak Peter. Silakan kalau mau belajar, silakan. Aman Bu ya, aman. Oke, itu sudah bagus. Nah, pertanyaan saya, gimana sampai ada pernyataan dari Zuma tadi mengatakan bahwa Kristen itu menyembah Tuhan ya, menyembah Yesus, menyembah manusia lah. Tuhan Yesus itulah yang manusia dan Kristen menyembahnya. Pendasarannya apa? Yang Ada pertama, dalam Alkitab? Ada dalam Alkitab atau dalam tradisi gereja atau magisterium gereja, misalnya dalam Katolik, itu menyatakan bahwa Kristen itu menyembah Tuhan Yesus yang adalah manusia. di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7 atau Kolose 2 nomor 9 itu jelas diuraikan di situ. Namun simpulnya kemudian saya melihat adanya di 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Di situ ada kata planos. Planos ini artinya penipu, pembohong, pendusta. Orang Indonesia ketika mengidentifikasi satu kebohongan, yang paling utama di situ yang jadikan sebagai kisi penyelidikan adalah ucapan. Ucapan yang tidak selaras dengan perbuatan. Teori yang tidak sejalan dengan praktek. Orang-orang Kristen betul mengaku Yesus itu manusia, tapi belum titik juga 100% Tuhan. Nah, ini dia yang disebut pembohong. Mengatakan Yesus manusia, datang sebagai manusia, tapi di gereja mereka menyembah Yesus. Berarti ucapannya Yesus manusia, tapi prakteknya Yesus adalah Tuhan. Itulah yang dimaksud 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi Bible sendiri yang memuntahkan isi perutnya, bahwa dari Bible lah kemudian kita bisa mengetahui siapa penyesat itu, siapa antikristus itu. Silakan, Bang. Silakan Pak Peter, dibuka mute-nya, silakan. Baik. Jadi kalau menurut saya apapun itu kan sebuah metode dari Bang Zuma, bisa dikatakan sebuah hermeneutik dari Bang Zuma terhadap Alkitab. Nah, tadi dalam Kristen juga mempunyai metode dan hermeneutiknya tersendiri. Ya, boleh-boleh aja kita menyatakan atau melihat kitab suci dari perspektif lain, itu hal yang luar biasa. Nah, tetapi kita juga tidak
bisa mengingkari hermeneutik dari ajaran itu sendiri. Nah itu soal hal lain juga, misalnya berbicara soal ketuhanan Yesus ya. Jadi ini memang suatu konsep yang kompleks yang ada dalam Alkitab, yang tidak semata-mata lahir dari sebuah atau invensi belaka. Itu bahwa orang Kristen itu tidak ada pendasarannya untuk menyatakan konsep itu. Yang jelas konsep ini lahir merupakan konsep Alkitabiah. Ya. Jadi bagi saya ada juga pernyataan-pernyataan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, entah itu sebagai sesuatu yang fenomenal verbatim maupun secara eksplisit. Pak Peter, maaf, bisa disebutkan saja datanya nanti biar ditanggapi sama Bang Zuma ya, Pak Peter, silahkan. Oke, siap. Kalau bicara data ya, Bu ya, kalau bicara ayat-ayat saya tidak suka. Saya orang yang nggak suka sebut-sebut ayat. Itu. Terus misalnya saja ya, saya sebut dari posisi saya aja. Misalnya Yesus menyatakan dirinya bisa mengampuni dosa. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan, selain Tuhan? Yesus menyatakan dirinya mengampuni dosa, berarti Yesus Tuhan, itulah misalnya salah satunya. Siap juga, Pak Peter. Ya, misalnya juga Yesus berbicara soal ayatnya, saya tidak hafal Bu ya. Ayat di mana saya pasti udah paham, udah ya, tahu tentang ayat. Benar. Ya, saya pikir teman-teman di sini udah hafal ayat-ayat Alkitab. Nah, terus yang kedua, misalnya Yesus berbicara tentang hari Sabat. Dia bilang, Tuhan, saya adalah Tuhan hari Sabat, saya berkuasa atas hari Sabat. Ya, terus ada juga ayat yang sering saya dengar di perdebatan di TikTok soal bicara kutipan Yohanes yang menyatakan pada mula adalah firman itulah menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Ya, hal-hal seperti itulah ya hal yang bagi saya. Terus di dalam perjanjian lama misalnya itu hal-hal yang ini kan hal-hal normatif sebenarnya Bu ya, formal. Hal formal begini itu udah hal biasa lah yang orang sebut-sebut kayak gitu. Ya, siap itu Pak Peter, biar ditanggapi sama Gurunda Zuma dulu ya, biar satu-satu Pak Peter biar enak. Siap? Lanjutkan. Siap Pak Peter, terima kasih. Lanjut Gurunda, fadhol. Ya baik, Masya Allah. Jadi tuntunan kami kemudian umat Islam berbicara mengenai Bible. Kok bisa kayak gitu umat Islam membahas Bible? Alasannya sangat kompleks di dalam Al-Quran. Contoh misalnya di dalam surah Al-Qalam ayat 52. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran ini disebut sebagai kitabullah, sebagai mukjizat satu-satunya yang ditinggalkan oleh seluruh para nabi. Tak ada lagi mukjizat yang disisahkan di atas muka bumi ini oleh para nabi selain Al-Quran. Satu-satunya benda yang diwariskan oleh para nabi sisa Al-Quran. Nabi Musa tidak mewariskan apa-apa. Nabi Isa pun tidak mewariskan apa-apa. Dia tidak mewariskan Lazarus dan tidak mewariskan tongkat yang menjadi ular. Al-Quran mewariskan. Nabi Muhammad SAW mewariskan warisan yang sudah 1400 tahun masih ada di tengah-tengah umat manusia. Salah satu mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah isinya mencakup, mengurai hal-hal gaib yang sudah terjadi, yang belum terjadi. Dan Al-Quran salah satu mukjizat isinya juga adalah mengungkap isi hati orang kafir, orang munafik, mengungkap makar mereka, dan juga membahas tentang balasan-balasan untuk mereka. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Mengungkap isi hati orang kafir, mengungkap isi hati orang munafik, mengungkap makar-makar orang kafir, orang munafik, dan juga pembalasan untuk mereka. Ini hanya didapati di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu kemudian? Ketika Al-Quran berbicara, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu
Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini yang diungkap oleh Al-Quran. Subhanallah. Apabila engkau berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, mereka berkata apa? Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami untuk melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini fakta. Kalau ditanya orang Kristen, Katolik atau apapun sektenya, atas perintah siapa kalian sujud beribadah menyembah kepada manusia? Cucunya Daud bernama Yesus. Jawaban mereka apa? Ya itu kami ikuti dari nenek moyang kami. Ajaran dari bapak, ajaran dari eyang, opung dan seterusnya. Cari akarnya sampai ke Yesus, tidak sampai. Berarti mereka siapapun itu, gereja mula-mula, bapak Katolik mula-mula, bapak pendeta mula-mula, pastor mula-mula, tanya mereka, kalian menyembah anak orang, anak Maria atas perintah siapa? Maka Al-Quran mengatakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Ini pasti absolut. Inilah yang dikatakan kok bisa? Kok bisa Al-Quran sedetail itu menceritakan? Rupa-rupanya Al-Quran itu wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Berarti Al-Quran ini peringatan bagi mereka orang-orang kafir. Bersyukurlah mereka yang sempat bertemu dengan para apologet Islam, bisa mendengarkan Al-Quran. Tanggung jawab di hadapan Allah kelak sudah kita lepaskan. Kami memperingatkan, kami menyampaikan, kami mengajarkan. Mereka yang membantah itu, ya Rabb, dikarenakan mereka sombong akan kalimat-kalimatmu. Jadi satu-satu mukjizat sudah pergi. Tinggal satu di atas muka bumi ini yang tersisa, yaitu Al-Quran. Kemampuan Al-Quran mengurai tabiat, isi hati, tindakan orang-orang yang makar, baik dari kalangan kafir, munafik dan seterusnya. Subhanallah. Ini tidak ada bantahan dari manapun. Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan Pak Peter, bisa ditangkap? Ya, itulah yang perlu kita apresiasi dari Al-Quran kan. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat nyata lah dalam sejarah manusia, di mana Al-Quran itu menjadi mukjizat yang luar biasa bagi siapa saja yang mengimaninya. Terus itulah kesaksian-kesaksian dan wahyu-wahyu yang diungkapkan Al-Quran juga. Nah, kira-kira menurut Bang Zuma nih dan teman-teman misalnya, apa sih definisi kafir yang dimaksud oleh Al-Quran? Apakah kafir itu orang Kristen, atau orang Yahudi, atau orang Hindu, atau siapa? Siapa sih? Apa sih yang sebenarnya kafir dalam konsep, dalam pewahyuan Al-Quran itu sendiri? Yuk. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian ditanya, apa sih kafir itu? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjabarkan di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya terkait dengan apa yang menjadi cakupan dari surah Al-Maidah. Kita temukan di dalam ayat ke-17. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhan alam semesta itu, dialah Al-Masih putra Maryam. Kata Allah, kul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, fama yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummah. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam justru dengan berserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini? Wa man fil ardi jami'a wallahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma.
dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari ayat ini, laqad kafaral ladina qalu, kata kafir ini ternyata adalah orang yang menganggap Allah meninggalkan eksistensinya entitas tunggal yang absolut itu menjadi makhluk berupa Maryam, berupa anak laki-lakinya Maryam. Itulah kafir itu. Kafir adalah menyatakan Allah pencipta langit dan bumi adalah mengambil rupa manusia bernama Isa. Dalam bahasa Ibrani mereka menyebut Yesua. Dalam bahasa Yunani Esaus. Dalam bahasa Aramaik Iso. Bahasa Arabnya Isa. Nah, kafir orang yang berkata pencipta alam semesta itu adalah Yesus atau Isa. Kolose 2 nomor 9. Tapi yang lebih tepat Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini orang kafir. Orang kafir yang mengatakan Tuhan teopani, berteopani, Tuhan berkenosis, menjadi manusia. Itu kafir. Jadi Al-Quran ketika membahas tentang kafir sama dengan membahas saudara-saudara kita Kristen. Jadi jangan tensian, jangan marah, jangan murka apabila Bang Suma dan teman-temannya membahas Bible, karena Al-Quran membahas tentang kalian. Seperti itu, Bang. Silahkan Pak Peter dibuka mute-nya. Cuman izin saudara-saudaraku yang di bawah ya, bantu tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Lanjut Pak Peter, silakan. Siap, terima kasih Bang Zuma. Ya, mantap. Iya, Bang. Ya. Tetapi kan di dalam Al-Quran, saya tidak yakin aja sih. Saya tidak yakin kalau Al-Quran secara implisit mengatakan atau verbatim mengatakan itu adalah mengacu kepada menyebut kata Kristen di situ. Ada nggak itu istilah Al-Quran menyebut Kristen lah kafir, kafir lah Kristen? Ya, baik. Untuk menjawab ini, coba Abang lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Bukan. Harusnya Bang Zuma jangan mengacu kepada kitab suci. Oke, saya balik. Oke, saya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba. Sedangkan orang Yahudi dan Nasara berkata kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Itu kata Allah. Mereka disiksa oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Mereka kemudian dianggap kafir karena yang tadi. Jadi orang Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'azzimu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Katakan, mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan dikembalikan. Kenapa orang-orang Nasara ini disiksa oleh Allah? Karena mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang berbicara mengenai Nasara yang disinggung oleh Al-Quran. Kemudian saudara mengatakan, apakah di situ ada Kristen? Makanya tadi saya berkata,
coba baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasorius, Nasara. Jadi Kristen. Coba bahasa Yunaninya Kristen itu kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, itu Nasorius. Artinya Nasara. Dan Paulus memang kan Kristen. Paulus memang Nasara. Al-Quran menyatakan itu. Dan lagi-lagi Kristen mengaku sebagai anak-anak Tuhan kan. Nah, jadi kita tidak bisa pungkiri. Sekali lagi, jangan tensian, jangan marah sahabat-sahabat Kristenku, saudara-saudara Kristenku, kalau kami membahas tentang kekristenan. Karena Al-Quran membahas itu, di sisi lain kalian masuk ke zona Islam. Kitab kalian ke Islam-Islaman. Jadi klop, kami bahas Al-Quran rangkaiannya dengan bahasan Kristen. Jadi jangan marah untuk itu. Izinkan kami menyampaikan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah peringatan untuk Anda juga. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Silakan. Baik, saya kurang sepakat ya kalau Bang Zuma mengatakan bahwa kitab suci itu berisi keislaman. Maka dari situ Bang Zuma dan teman-teman mempunyai sikap untuk membahas juga tentang kekristenan atau Bible dalam kapasitasnya, karena memang itu ada dalam Al-Quran. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin lah, itu satu yang agak keliru kalau mengatakan bahwa dalam Bible itu ada keislamannya. Nah, sementara Bible turun atau ada lebih dahulu daripada Al-Quran. Selain dari sebagai sebuah aspek wahyu ya. Artinya dari aspek historis itu suatu hal yang nyata bahwa kitab suci lebih dulu daripada Al-Quran. Nah, terus yang kedua, soal Paulus. Nah, bagi saya terlepas dari sosok Paulus yang kontroversial mungkin bagi teman-teman Islam, tapi bagi saya Paulus merupakan sebuah, ya saya mengambil dari aspek iman, bahwa dia memang seorang yang menjadi tokoh yang luar biasa dalam mengembangkan iman kekristenan. Ya, kekristenan tidak terlepas dari pengaruh dari tulisan-tulisan Paulus, ajaran-ajaran Paulus yang merupakan representasi dari ajaran-ajaran yang Paulus yakini dan komunitas-komunitas yang ada pada zaman itu. Nah, jadi kalau saya berbicara tentang Paulus, saya lebih mempercayai dan mempunyai respect yang besar terhadap Paulus dari aspek literatur dan tulisan-tulisan Paulus ketimbang siapapun yang berbicara tentang iman Kristen. Halo, malam, shalom, assalamualaikum. Aduh, Romo mengganggu, naikin orang gila ini. Siapa bisa saya bantah Zuma? Oke, bentar, orang gila. Sabar bang, sabar bang, sabar. Habis ini ya. Ya, sekarang gini bang, ada 13 surat Paulus dan saya bisa menguraikan ke abang kalau suratnya itu bukan untuk abang. Korintus ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korinta, tengah selatan Yunani. Filipi ditulis untuk mereka yang ada di Filipi, di munisipal Filippo, juga tinggalnya di Yunani. Kolose untuk Timotius, orang yang ada di Kolose, kota kuno yang ada di utara Laodikia. Galatia untuk orang yang tinggal di antara Turki. Filemon itu ditulis untuk orang yang bernama Filemon. Jadi semuanya surat-surat Paulus itu ditulis untuk kelompok tertentu dan untuk orang tertentu, bukan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah justru untuk abang. Surah-surah Paulus itu bukan untuk abang, bukan untuk saudara komodo.
Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit. Penyakit yang mana? Yang ada di dalam hati, fis sudur. Wa huwa rahman lil mu'minin. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, Al-Quran telah datang kepadamu sebagai penyembuh dari penyakit yang ada dalam dadamu. Kesesakan berpikir, kesesakan dalam hati. Orang-orang Yahudi kemudian diberi petunjuk, mereka diberi para nabi. Kita di luar daripada Yahudi tidak diutus nabi, maka Al-Quran datang sebagai pengobat hati itu. Orang-orang Kristen buru-buru mereka pingin punya nabi, punya Tuhan seperti yang mereka gambarkan sekarang. Padahal harusnya bersabar. Akan muncul pembawa kabar gembira untuk seluruh umat manusia. Buru-buru karena tak ada nabi untuk mereka, mereka mengangkat Paulus menjadi nabi. Satu hal, kenapa tadi saya mengatakan bahwasanya Al-Quran membahas Bible, salah satu unsurnya karena Bible masuk ke Islam-Islaman. Sambil data, Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Kata Injil tidak ada di Bible, original teksnya itu nggak ada. Tentang Yesus Kristus anak Allah, kata Allah di Injil asli, di Bible asli itu tak ada. Masuk ke dalam tubuh Al-Quran dengan mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Padahal Injil di situ Evangelion, kabar gembira, dan anak Allah di situ itu tak ada original teksnya, hanya penambahan semata. Kenapa ditambahkan anak Allah? Itu tadi untuk menggenapi kebenaran Al-Quranul Karim yang kita baca sama-sama. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa hibba'u. Orang Yahudi, orang Nasara berkata kami adalah anak-anak Allah, dan mengatakan juga Nabi Isa itu adalah anak Allah, dan seterusnya. Ini yang diterangkan, muncul. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah membalas tipu daya makar mereka. Subhanallah. Itu pemberitaan valid, bisa dibantah itu. Karena itu Allah sudah memperlihatkan kebenaran. Makanya saya katakan, salah satu mujizat Al-Quran membongkar dapurnya Kristen. Itu bang. Nah, terus kemudian yang Anda tanggapi tadi terkait dengan surah-surah Paulus. Bagi Anda Paulus itu bla 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 dan seterusnya. Sayangnya Yesus tidak pernah bercerita tentang oknum ini. Ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh tentang nama Paulus, selain nasihat Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat ini akan didatangi oleh Yesus palsu. Matius 24 nomor 23, nomor 24, 25, 26, nomor 27, 26 dan 28, 29, bla dan seterusnya. Kata Yesus, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena itu adalah penyesat. Sebab akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Akan melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus menggenapi itu. Makanya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, aku balas makar mereka. Itulah yang terjadi. Maka yang terpenting kemudian yang saudara perlu pahami adalah semua surat-surat Paulus
tidak diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Apesnya saudara Kristen hanya percaya tanpa mau belajar. Kalahnya itu di situ. Silakan. Baik, luar biasa, luar biasa. Oke, apakah surat Paulus itu ditulis untuk umat Kristen secara atau umat manusia? Mas, kita memang kalau mau bertanya seperti itu, kita bertanya langsung ke Paulus. Paulus sudah mati. Nah, sekarang apakah spirit awal dari penulisan itu memang tujuannya itu untuk umat manusia? Tidak. Benar kata Bang Zuma. Sudah pasti itu mengatakan bahwa tidak tujuan untuk umat manusia secara menyeluruh. Tetapi tujuan surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus hanya untuk komunitas-komunitas tertentu pada masanya, pada masa dia hidup. Dan mungkin nggak ada, saya yakin juga Bang Zuma tahu, dan mungkin kita semua juga tahu, nggak mungkin Paulus menulis surat itu untuk semua umat Kristen secara mendunia gini. Tidak ada dalam benak Paulus menurut saya kayak gitu. Jadi benar, saya sepakat dengan Bang Zuma untuk hal itu. Jadi tidak mungkin itu suatu hal yang dalam benaknya Paulus pada zaman itu. Ya itu sudah pas. Hanya memang, nah, kalau pendasarannya seperti itu, ya disitulah makanya Katolik khususnya ya mengadakan kanonisasi terhadap Alkitab itu, karena memang penting itu menjadi bagian dari tradisi iman, sebagai sebuah tradisi iman. Nah, kalau kita hanya berbicara dari aspek Alkitab saja, bagi saya ya Bang Zumba ya, sama teman-teman di sini, bagi saya, menurut saya gini. Nah, apakah tanpa Alkitab Kristen ada enggak? Okay. Coba Bang Zumba singkat aja, singkat ya apa tidaknya dulu. Ada Bang, Kristen itu tetap ada. Tetap ada. Karena, saya sepakat. Karena Trimurti itu sudah ada. Kenapa? Karena Trimurti. Karena Trinitas itu adalah Trimurti yang kemudian dimodifikasi. Kitabnya orang Yahudi berupa perjanjian lama itu cuma aksesoris aja untuk melancarkan aksi pengajaran kepada dunia tentang penyembahan terhadap dewa Theos, dewa-dewa orang Roma Yunani, yang dibungkus dengan nama Yesus dan yang dibungkus dengan pengajaran-pengajaran perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Itu hanya aksesoris pelengkap, aksi untuk orang Roma penguasa kala itu menyebarkan ke seluruh dunia agar orang-orang menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Oke. Dari sepakat, saya juga sepakat sama Bang Zuma. Kalau setuju itu, saya juga setuju sekali, dan itu fundamental sekali. Harusnya yang ada dalam benak orang Kristen, bahwa tanpa Alkitab Kristen tetap eksis. Dibakar semua Alkitab sekarang, penting nggak? Tidak ada pentingnya. Tanpa Alkitab Kristen tetap ada. Nah, pertanyaan sebaliknya, untuk apple to apple, apakah Islam tanpa Al-Quran eksis nggak? Menurut Bang Zuma? Baik. Pada dasarnya siapapun itu akan membenarkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Sebelum manusia diciptakan di atas muka bumi ini, manusia itu sudah mempersaksikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Wa idza ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi kita di dalam alam ruh telah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan ruh semuanya berkata, termasuk ruh kita, qalu bala syahidna, kami semua ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Makanya Bung, tanpa Al-Quran pun kita sebagai manusia itu sudah ada konsep bertuhan dalam diri kita. Kenapa? Karena ruh
yang adalah penggerak eksistensi pada diri manusia, itu adalah cerminan Tuhan pada diri manusia. Coba, ketika ada orang tidur, apakah roh tidur? Tidak. Apakah ketika manusia sakit, apakah roh ikut sakit? Tidak. Ketika kemudian manusia ini bersedih, apakah rohnya ikut bersedih? Tidak. Roh tidak terikat dengan kondisi keadaan fisik. Itulah roh, gambaran wujud keberadaan Tuhan di atas muka bumi ini. Allah manifestasikan dalam bentuk wujud roh yang ada pada manusia. Roh adalah cerminan kemahadiran Allah, kemahadiran Tuhan. Maka dengan orang menyadari dia hidup, maka orang yang berakal akan sampai kepada konsep keilahian. Karena dengan roh kemudian Tuhan memperlihatkan dirinya pada diri manusia. Kira-kira roh ini bisa nggak dibeli? Roh ini bisa nggak berkembang? Roh ini bisa nggak kemudian mengikuti keinginan daripada fisik? Tidak. Pada saat roh lepas dari alam biologis, maka roh kita tidak punya kehendak sama sekali. Tidak berkehendak, tidak bisa berkarya, tidak bisa mengutuskan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena roh ada dalam kendali Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang roh masih bisa kita kuasai. Kita bisa hari ini kita berdiskusi, besok kita mau ke Jakarta, bisa. Kenapa? Roh ikut sesuai dengan instruksi fisik. Tapi ketika roh lepas dari fisik, maka tak ada yang bisa menguasai fisik kecuali pemiliknya. Kita nggak bisa lagi berhak. Kita masuk ke alam kubur. Ini merica ketumbar jahe. Kita tidak bisa lagi merasakan makan merica dan jahe. Gak bisa lagi. Kenapa? Karena roh sudah kembali kepada eksistensinya sebagai perwujudan salah satu cahaya yang dimiliki oleh pencipta alam semesta. Jadi tanpa Al-Quran, manusia sudah bertuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Al-Quran hanya sebagai penuntun, sebagai peringatan kepada manusia. Ini yang harus kalian lakukan. Ini yang harus kalian kerjakan. Karena Al-Quran datang hanya sebagai pelajaran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifa'u lima fil sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu. Pelajaran apa? Tentang berhubungan dengan Allah seperti apa? Tentang berhubungan dengan sesama manusia seperti apa? Untuk mengenal diri kita seperti apa? Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Tetapi tentang bertuhan, seluruh keturunan Adam, seluruh ciptaan Tuhan, bahkan iblis sekalipun, mereka sadar kalau mereka itu miliknya. Mereka semua itu sadar bahwa mereka adalah milik Sang Pencipta alam semesta. Mereka sadar itu. Iblis tahu. Nah, celakanya orang-orang kafir ketika iblis sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah, orang-orang kafir tidak menyadari itu. Justru orang kafir menyembahnya kepada